Yang kami hormati Ibu Ketua Pimpinan Cabang Aisyah Kecamatan Gresik beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Ketua Ranting Pimpinan Aisyah Kecamatan Gresik beserta jajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat keluarga. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, izinkan pada kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana mendidik anak di dalam Islam. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah SWT. Setiap orang diberikan tanggung jawab besar untuk mendidik anak-anaknya agar menjadi generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka." Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki kewajiban mendidik anak, terutama dalam keluarganya, agar berada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam ada beberapa prinsip penting dalam mendidik anak. Yang pertama, menanamkan keimanan sejak dini. Pendidikan adalah yang paling utama adalah pendidikan akidah. Anak perlu diperkenalkan kepada Allah, diajarkan untuk mencintai ibadah, serta dibiasakan berdoa dan bersyukur. Kita bisa belajar dari kisah Luqman ketika menasihati anaknya yang diabadikan dalam surat Luqman ayat 13. "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar." Dari kisah ini kita belajar bahwa pendidikan tauhid harus menjadi dasar utama dalam mendidik anak. Yang kedua, memberikan teladan yang baik. Anak belajar bukan hanya dari perkataan, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika orang tua rajin sholat, berkata jujur, bersikap baik kepada orang lain, maka anak akan meniru kebiasaan tersebut. Sebaliknya, jika orang tua sering berkata kasar atau tidak disiplin, maka anak pun juga akan meniru perilaku tersebut. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi contoh yang baik bagi anak-anaknya. Ketiga, mendidik dengan kasih sayang. Rasulullah adalah teladan terbaik dalam memperlakukan anak-anak. Beliau sangat lembut dan penuh kasih sayang kepada mereka. Bahkan beliau sering mencium cucu-cucunya, yaitu Hasan bin Ali dan Husain bin Ali. Hal ini menunjukkan bahwa mendidik anak tidak harus dengan kekerasan, tetapi dengan kelembutan dan kasih sayang. Keempat, membiasakan akhlak yang baik. Selain ilmu dan ibadah, akhlak adalah hal yang sangat penting. Anak harus diajarkan untuk jujur, menghormati orang yang lebih tua, menghormati gurunya, dan berbuat baik kepada sesama. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus dimulai dari rumah. Kelima, selalu mendoakan anak. Doa orang tua adalah doa yang sangat mustajab. Maka jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Salah satu doa yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Yang artinya, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyujuk hati kami. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di zaman sekarang tantangan dalam mendidik anak sangat besar, semakin besar. Teknologi, pergaulan, dan lingkungan dapat mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, orang tua harus lebih peduli, lebih dekat dengan anak, dan memberikan bimbingan yang baik. Ketika kita sibuk, luangkan waktu untuk berbicara dengan anak, mendengarkan cerita mereka, serta mengarahkan mereka dengan penuh kesabaran. Jika anak didik dengan baik sejak kecil, insya Allah mereka akan tumbuh menjadi pribadi yang baik, yang membanggakan orang tua, agama, dan bangsanya. Akhirnya, semoga Allah SWT menjadikan anak-anak kita sebagai generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia, serta menjadi amal jariah bagi orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.